Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya di sini di YouTube channel Dina Ovin ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar software CNC gitu ya. Software untuk mesin CNC yaitu SwanSoft. Yang kalau kita lihat di sini di sebelah kiri ya, tampilan di sebelah kiri ini sangat bagus sekali ya tampilan mesin CNC-nya. Di sini tadi saya memilih untuk mesin CNC dari produk khas ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah tombol menu yang nanti juga akan kita atur atau kita gunakan dalam hal pengaturan mesin CNC-nya juga gitu ya. Nah, dilihat seperti ini bagus sekali ya bentuk dari mesinnya. Lalu juga lengkap sekali ya dengan tool magazine, peletakan atau penyimpanan dari toolsnya atau mata pahatnya ya. Dan juga ada pintunya yang bisa dibuka dari ini ya. Jadi sangat-sangat luar biasa ya tampilan ataupun juga penampakan dari mesin simulator ini. Nah, penasaran bagaimana untuk pengoperasiannya ataupun pengaturannya? Silakan disimak video berikut ini. Baik, pada video kali ini belajar mengenal software SwanSoft CNC ini ya, yang dimana pada kesempatan kali ini saya menggunakan CNC dari produk khas ya, karena kebetulan di tempat laboratorium kami gitu ya, itu memiliki mesin CNC milling ya, 3 aksis dari produk khas. Oke, langsung saja. Jadi di sini sebelah kiri adalah penampakan dari mesinnya dan di sebelah kanannya adalah konsol tombol menu-menu yang nanti akan kita atur juga untuk pengaturan mesin CNC-nya. Nah, di sini akan ada power on dan power off ya. Jadi power on ini kalau untuk menyalakan gitu ya. Nah, sehingga sebelah kanan akan muncul tampilan layar LED-nya gitu ya, LCD-nya gitu ya. Kemudian kalau power off berarti dia dimatikan seperti itu ya. Dan ini juga hampir sama gitu ya kalau misalkan kita melihatnya pada mesin CNC yang sebenarnya gitu ya. Penampakannya hampir sama gitu ya. Oke, kita tekan tombol power on dulu sehingga muncul tampilan di LCD-nya ya. Kemudian jika sudah di sini dikatakan ada alarm servo off. Nah, untuk menyalakan servo atau motor-motor yang ada di mesin CNC ini, kita tekan atau klik power up ini ya. Kita klik. Nah, kemudian oh ya, apakah emergency-nya ditekan? Ternyata tidak. Kita klik reset. Kita power up gitu ya. Nah, sehingga ini secara tidak langsung akan ada pergerakan baik dari sumbu aksis Z-nya ya, di spindle-nya ini naik ke atas, dan juga untuk X, Y dari meja kerjanya pada mesin CNC kembali ke titik nolnya gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ada ragumnya juga ya, dan juga ada materialnya berwarna hijau ya, material mentahnya gitu ya. Jadi sangat menarik sekali gitu ya. Dan peletakan menu atau menu tombol ini ya, sebenarnya ini ada di sebelah sini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya dari sini ya, hanya saja kita tidak bisa mengoperasikan yang di area sini gitu ya. Kita diberi tampilan di sini, jadi sangat memudahkan sekali. Nah, di sini ada file ya. Menu file di sini adalah seperti biasa ya pada software-software yang lain juga. Jadi kita bisa untuk membuat G-code-nya, NC-code gitu ya, secara manual gitu ya, atau juga membuka dari file yang sudah ada, baik file G-code-nya gitu ya, ataupun juga dari file project dari yang sudah kita buat di simulasi atau software ini gitu ya. Lalu juga kita untuk bisa save juga ya, save project atau save view dan juga save report yang lainnya. Atau juga di save as kalau misalkan kita ingin save as untuk menu atau pilihan file format yang lainnya gitu ya. Oke, di sini ada view ya. View di sini itu adalah tampilannya, tampilan dari kalau semisal kita lihat ada zoom in dan zoom out ya. Jadi ini hampir sama dengan yang ada di mouse ya. Kalau kita menggunakan mouse juga sama dengan menggunakan scroll ya, zoom in, zoom out gitu ya, sama aja. Lalu juga ada pen view ini ya, kalau misalkan kita mau menggerakkan seperti ini gitu ya. Kalau di mouse juga sama, diklik tahan gitu ya, di hold gitu ya. Atau juga misalkan rotate juga sama, jadi ke kanan ke kiri gitu ya. Nah, ini juga bisa gitu ya, dengan cara di scroll, tekan terus baru digeser gitu ya. Scrollnya diklik, ditahan, lalu digeser gitu ya. Nah, seperti ini juga bisa gitu ya. Oke. Kemudian ada front view. Front view ini maksudnya ada tampilan atau pandangan dari depan ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita habis rubah-rubah seperti ini, terus kita ingin melihat dari pandangan depan, kita klik view, tekan front view, otomatis dia akan mereset tampilan dari pandangan depan gitu ya. Pandangan depan dari mesinnya gitu ya. Nah, seperti ini ya.
Oke, kemudian ini juga ada top view dari pandangan atas gitu ya. Nah, atau juga dari pandangan sebelah kanan gitu ya. Nah, sebelah sini gitu ya. Sekarang kita melihat dari samping gitu ya. Oke. Kemudian full screen gitu ya. Nah, ini juga bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin melihatnya itu full gitu ya, semuanya gitu ya. Nah, jadi sangat luar biasa sekali software ini ya. Dapat memberikan tampilan atau view pandangan yang luar biasa gitu ya. Oke, kembali lagi. Kemudian di sini ada dual monitor display gitu ya. Ketika kita nanti ini ya, misalkan ada tampilan yang ingin ditampilkan secara bersamaan juga nanti bisa menggunakan view dari dual monitor display ini gitu ya. Oke, kemudian ada display. Display ini adalah kita bisa kayak tadi ya, apa namanya ini, menampilkan mesinnya gitu ya, tampilan atau penampakan dari mesinnya atau juga dihilangkan gitu ya. Nah, kalau seperti ini yang terlihat hanya bagian materialnya saja berwarna hijau gitu ya. Oke. Nah, kita klik saw mesinnya ya. Jadi kita centang saw mesinnya ini berarti apa namanya? Menampilkan keseluruhan dari bentuk mesinnya gitu ya. Oke, ada banyak sekali ya yang bisa kita atur di sini gitu ya. So koordinat X, Y, Z yang berwarna merah ini kalau kita klik maka dia hilang gitu ya. Nah, ini juga membantu nantinya so koordinat untuk memastikan bahwasanya arah pergerakannya betul gitu ya. Karena harus betul ya, kalau salah nanti bisa terjadi kecelakaan kerja gitu ya pada mesin ini. Nah, itu tidak kita harapkan. Jadi harapannya dengan menggunakan simulator ini adalah kita bisa melihat proses dari awal setting hingga nantinya proses running mesinnya gitu ya, dan selesai produk itu dibuat. Nah, ketika memang secara simulasi berjalan dengan baik dan tidak ada hal-hal yang sifatnya itu di luar dari perencanaannya gitu atau terjadi kecelakaan kerja, maka bisa kita antisipasi gitu ya, atau bisa kita pastikan bahwasanya program ini berjalan dengan baik dan benar gitu ya. Kemudian baru kita bawa ke mesin CNC yang sesungguhnya. Jadi ini sifatnya untuk sebagai tidak hanya untuk pembelajaran tapi juga untuk perencanaan dan juga melihat hasil simulasinya gitu ya, estimasinya gitu ya. Oke. Nah, ini nanti bisa diatur sendiri ya untuk tampilan-tampilannya. Kemudian di sini ada mesin operation. Nah, mesin operation di sini adalah kita bisa menggunakan beberapa aksesoris gitu ya bahasanya. Salah satunya adalah select Z axis gauge sini ya. Nah, di sini adalah untuk kita meletakkan nanti atau setting parameter dari ketinggian pahat ya, atau tools ya, tool pahat dari posisi material dan ketinggian dari gauge ini gitu ya. Itu adalah 100 mili gitu ya. Jadi ini dari sini itu 100 mili. Nah, mungkin nanti untuk proses setting apa namanya pahat dan juga material akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi untuk video ini khusus untuk pengenalan mesin ini, software ini gitu ya. Oke, jadi sangat membantu ya untuk Z axis gauge ini, khususnya dalam hal menentukan titik 0 gitu ya, atau G54Z ya, sumbu Z pada material seperti itu. Kita hilangkan, tinggal unload aja, hilang gitu ya. Lalu juga ada select probe gitu ya. Jadi ini probe-nya gitu ya, yang kita gunakan untuk apa namanya mencari titik Z0 juga gitu ya, titik 0 atau G54-nya juga gitu ya. Jadi bisa kita atur juga gitu ya, pemilihan dari probe-nya untuk ketinggiannya berapa, diameternya berapa gitu ya probe-nya. Lalu juga untuk ujungnya ini gitu ya, ujung dari probe-nya ini berapa gitu ya, filler gauge-nya gitu ya. Nah, tapi saya jarang menggunakan probe ya. Saya lebih suka langsung menggunakan tool pahatnya gitu ya. Tool pahat lalu menggunakan gauge ini ya, atau juga bisa kita nantinya untuk menentukan sumbu Z-nya gitu ya. Z axis terhadap material ini juga bisa langsung pahatnya itu disentuhkan dengan material di permukaan paling atasnya gitu ya, sehingga seperti ada suara termakan materialnya atau juga hasil sisa dari gramnya yang terlempar atau keluar gitu ya, yang terlihat gitu ya. Nah, ini juga ada proses untuk penutupan mesinnya ya, mesin door. Nggak bisa kita, karena ketika kita proses running harus ditutup ya, supaya bisa jalan. Kalau tidak ditutup dia tidak mau. Ini juga hampir sama dengan kondisi kenyataan yang ada di mesin CNC beneran gitu ya. Yang ada di tempat kami pun juga kalau tidak ditutup maka dia tidak mau gitu ya. Nah, kita bisa menutup pintunya itu bisa dari menggunakan mesin operation, klik mesin door, atau juga di sebelah sini. Nah, ini juga close mesin door. Karena kalau tidak ditutup dia tidak akan bisa running gitu ya. Jadi cukup menarik juga software ini gitu ya.
yang menandakan atau juga bisa mengilustrasikan kondisi sesungguhnya gitu ya pada mesin yang nanti akan digunakan pada dunia nyata gitu ya bahasanya. Oke, kemudian apalagi ya, tool management di sini nanti juga sama ya. Tool management di sini adalah ini tool management pilihan di sini ya, itu juga sama dengan yang ada di sini. Nah, ini juga ada tools management di sebelah kiri sini. Jadi ini adalah shortcutnya ya. Yang di sini kalau ini kan harus kita klik dulu, kita pilih. Tapi kalau di sini bisa langsung kita klik juga sama dengan yang tadi ya, tool management tadi. Fungsinya untuk apa Pak tool management ini? Jadi tool management ini fungsinya adalah untuk kita memilih gitu ya. Yang pertama memilih dari bentuk atau jenis toolsnya atau pahat yang digunakan gitu ya. Nah, ada flat end mill gitu ya, ada drilling untuk mengebor. Lalu juga ada face mill untuk memakan permukaan gitu ya. Lalu juga ada ball mill untuk menghaluskan permukaan gitu ya. Nah, jadi ada center drill gitu ya. Nah, jadi tipe-tipe tools atau part yang kita gunakan gitu ya, yang nanti bisa kita atur mulai dari panjangnya, diameternya gitu ya. Lalu juga materialnya ini dari bahan apa gitu nanti bisa kita atur gitu ya. Misalkan salah satunya yang nomor 1 ya, tulis nomor 1 kita klik 2 kali. Nah, nanti bisa kita pilih nih nomor 1 toolsnya tipe apa, apakah flat, ball atau face mill. Jadi bisa kita atur ya, bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Diameternya juga bisa kita atur juga, panjangnya juga, RPM kecepatan dan juga fit rate-nya gitu ya. Nah, materialnya juga bisa kita pilih, ada 4 pilihan ya di sini, high speed steel, hard metal, CBN atau cubic boron nitrate dan juga ceramics. Biasanya gunakan yang high speed steel saja, HSS gitu aja ya. Oke. Kemudian jika sudah selesai, nanti kita akan masukkan ke dalam tool magazine-nya gitu ya. Jadi di sini ada tool magazine namanya ya. Kelihatankah? Tool magazine, bentar. Tool magazine, saya putar dulu. Nah, ini yang bentuknya kayak roda ini ya. Nah, berwarna biru ini nomor 10 nih ada total 24 ya, 24 pocket atau 24 slot untuk menyimpan tools atau pahat gitu ya. Nah, jadi fungsinya tadi adalah untuk menyimpan. Jadi ketika sudah kita pilih untuk menyimpan ke sini, kita bisa gunakan add into magazine. Jadi untuk proses diletakkan di tool magazine-nya ini. Misalkan nih nomor 1 nih kita add into magazine ya. Pilih tool station nomor 1, kita klik. Nah, di sini muncul kan nomor 1 di sini. Oke, saya ulangi lagi ya. Misalkan saya nomor ini face mill nomor 5, add into magazine nomor 5 juga. Berarti nomor 5 di sebelah sini ya nanti ya. Nah, nanti akan muncul di sini toolnya nomor 5. Nah, seperti itu ya, muncul di sini toolnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Atau juga selain kita bisa menggunakan tombol add into magazine ini, memilih toolsnya diletakkan di nomor berapa, kita juga bisa mendrag gitu ya. Maksudnya misalkan ini ball mill nomor 7, saya pilih dengan nomor 7, masukkan nomor 7 ya. Kita klik tahan gitu ya. Jadi diklik, di mouse-nya ditahan, terus digeser atau diarahkan ke nomor 7. Ini juga bisa. Nah, nanti nomor 7 sudah terisi ya. Nomor 7 dari ball mill ini. Seperti itu. Jadi bisa dengan menggunakan klik add into magazine, pilih nomornya, atau juga bisa di drag seperti ini ya. Misalkan nomor 3. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, lalu misalkan untuk menghilangkan ini, Pak ternyata salah, ya udah di unload tool aja. Nah, nomor 1 yang tadi nggak jadi bisa di unload tool atau bahasanya di delete gitu ya, atau dikembalikan lagi. Tidak masuk ke dalam tool magazine sini gitu ya. Oke, terus misal Pak, bagaimana Pak kalau misalkan saya ingin itu masuk ke spindle gitu ya. Kan kalau kita ini kan masih belum ada tool ya tadi ya. Nah, ini kan spindle-nya juga masih kosong ya. Pak, bagaimana supaya bisa masuk spindle? Nah, oke, misalkan kita pilih salah satu dulu ball mill ya. Yang paling besar aja face mill. Kita letakkan di nomor 5 misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita bisa menggunakan 2 cara gitu ya. Yaitu dengan menggunakan mount tool gitu ya. Kita klik, nanti dia akan ini ya. Jadi kalau kita lihat, bentar saya posisikan dulu. Nah, ini ya. Jadi nanti tool ini dia akan turun ke bawah dulu. Nah, gini ya. Nanti dia akan turun di bawah di sini, kemudian akan diambil dengan menggunakan penjepit ini ya. Nah, penjepitnya ini diambil dan kemudian jika sudah, nanti dia akan diletakkan di spindle-nya sini. Oke, kita lihat ya. Caranya untuk memasukkan ke spindle, kita klik mount tool ini. Nah, kita klik dulu. Jadi kalau dia tidak diklik di yang nomor mana gitu ya, tool yang mau dimasukkan ke spindle dia nggak mau. Jadi kita klik dulu kan nomor 5 ini ya, kita klik mount tool. Nah, dia berputar, ya taruh ke bawah dulu, habis itu baru menggunakan penjepitnya ini atau tangan lengannya ini baru dimasukkan ke spindle-nya. Pak, bisa nggak Pak kalau misalkan dikembalikan lagi? Bisa.
nanti kan nomor 5 ya, ya klik nomor 5 lagi gitu ya. Nomor 5 baru dimontul lagi. Nah, seperti ini. Nah, itu ya caranya ya. Atau cara yang kedua dengan menggunakan program G-code gitu ya. Nah, dengan menggunakan program G-code, nah nanti dengan menggunakan ini ya, menggunakan konsol tombol-tombol yang ada di tampilan sebelah kanan ini ya. Caranya adalah kita klik list program, kemudian kita klik MDI. Nah ini ya, kemudian kita pilih tadi nomor berapa toolsnya, tools nomor 5 kan ya. Oke, T5, jadi program G-code T5 itu adalah tool nomor 5, kemudian M3 M6. Kalau M3 itu untuk perputaran CW ya, perputaran CW dari spindle-nya. Kalau M6 itu adalah mengaktifkan automatic tool changer-nya, M6. Nah, habis itu T5 M6 ya, kita klik write atau enter. Nah, muncul di sini ya tulisannya ya. Kan tadi kan kosong ya. Kemudian kalau sudah kita cycle start, nah, otomatis dia akan melakukan pergantian tools gitu ya. Jadi, kita bisa menggunakan yang menu atau fitur yang ada di sini tadi gitu ya. Atau juga kita bisa menggunakan dengan G-code gitu ya, yaitu kode T5 memanggil tools nomor 5 dan kemudian M6 dipanggil dengan cara automatic tool changer-nya, yaitu dengan menggunakan penjepit arm-nya ini atau tangannya ini. Nah, oke, kemudian kalau misalkan Pak kembali lagi Pak, T5 M6-nya ini dikembalikan, Pak, ini kosong, ya udah, kita juga bisa cycle start lagi gitu ya. Oh, tidak bisa. Jadi harus T berapa tadi? T1 ya. T berapa ya? T1 ya. Misalkan dikosongi gitu ya, kita mengambil T1. T1 gitu ya. Jadi kita tulis T1. Dan di T5 ini kan sudah ada bloknya berwarna hitam ya. Untuk langsung mengganti kita bisa klik alter. Nah, jadi otomatis T5 diganti dengan T1. Kita cycle start. Nah, dia dimasukkan lagi ke tool nomor 1 gitu ya. Seperti itu. Kita lihat di tools manajemennya, yang tadinya menjadi spindle-nya tuh di station number 5 menjadi nomor 1 gitu ya. Nah, dikarenakan adalah kita tadi dari tool 5 ke tool 1 gitu ya. Ini bisa kita unload tool dulu, hilang, kemudian bisa dijadikan lagi ke 5 lagi gitu ya, dengan cara seperti ini. Nah, gitu ya. Ini salah satu contoh caranya untuk toolsnya. Kurang lebih seperti itu ya untuk toolsnya ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan melihat dari pengaturan ini ya, materialnya. Nah, di materialnya itu kalau untuk mengatur material supaya terlihat semua ya, jadi mesin operationnya ini saya displaynya saya hilangkan dulu. Nah, seperti ini ya, jadi bagian kanan kirinya itu hilang supaya terlihat lebih fokusnya ke materialnya ini ya, material bahan mentahnya dengan ragumnya. Nah, di sini ada workpiece setup gitu ya, atau di sebelah kanannya juga ada workpiece gitu ya. Di sebelah kanan mesin operation kita juga ada workpiece gitu ya, atau di sebelah sini di bawahnya tools management, di sini juga ada workpiece setup juga. Jadi bisa menggunakan workpiece setup ada di sini atau juga di sini, sama saja gitu ya. Oke, saya terbiasa di sini ya, karena biar langsung gitu ya. Ada berbagai macam ini ya pemilihan ya. Nah, salah satunya juga dengan menampilkan Gauss tadi juga bisa ya, dengan sama mesin operation ini juga ya, sama gitu ya. Nah, tamu di sini lebih tampilkan lagi gitu ya, beberapa yang bisa digunakan karena memang sering digunakan gitu ya. Kita masuk ke stock size and WCS gitu ya. Jadi stock size ini adalah kita mengatur ukuran dari material mentahnya gitu ya. Misalkan ukurannya 200 sama 200 gitu ya. Ya kita inputkan nilai 200 dan 200 untuk panjang lebarnya, dan ketebalannya berapa, misalkan 50 gitu ya. Nah, di sini nanti akan ada save into register, itu adalah untuk proses peletakan dari titik nolnya itu di G berapa gitu ya. Yang biasa digunakan memang G54, tapi kalau misalkan Pak saya pakai G56, boleh silahkan gitu ya, pakai G56 atau G54, jadi bebas sih gitu ya. Tapi sebenarnya untuk G54 sendiri nanti juga proses settingnya atau pengaturan titik nolnya juga bisa kita atur secara manual, karena juga terkadang
posisi material, arah hadapnya ataupun juga bentuknya kan kadang tidak sama persis gitu ya dengan ada di tampilan simulator ini gitu ya, titik nolnya ini ya. Jadi harapannya adalah kita nanti mengaturnya harus dengan cara manual supaya lebih presisi lagi. Nah, di sini juga ada workpiece material di bagian bawah ini adalah ini ya, apakah materialnya itu terbuat dari apa gitu ya. Nanti bisa dipilih gitu ya, apakah carbon steel gitu ya, atau juga aluminium gitu ya, atau stainless steel gitu ya. Jadi banyak sekali ya pilihannya, tapi kita buat yang default aja, standar ya, carbon steel gitu aja ya. Nah, atau juga kita bisa load workpiece file, misalkan kita punya file dari lain gitu ya, untuk file yang sudah kita buat sebelumnya tapi jarang juga digunakan. Nah, ini kan berwarna hijau ya materialnya. Ini bisa kita atur juga warnanya mau warna apa, merah misalkan. Nanti dengan warna merah ukuran 200 x 200 x 50 ya. Kalau sudah kita klik OK. Di sini juga ada bentuknya box atau silinder gitu ya. Nanti juga bisa diatur. Nah, jadi kita di sini utamanya pakai yang box dulu aja ya. Silinder pun juga bisa, jadi menyesuaikan juga gitu ya. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Maka di sini akan langsung muncul bentuk dari material yang sudah kita atur tadi ya, 200 x 200 dengan ketinggian atau ketebalan 50. Nah, seperti ini ya, terlihat ya. Nah, kemudian di sini kita bisa mengatur workpiece clamp, yaitu adalah untuk penjepitnya gitu ya. Apakah kita menggunakan fist clamp atau semacam ragum atau juga step clamp seperti ini ya. Jadi kayak dia ditahan bagian kanan kirinya gitu ya, atau depan belakangnya, atau edge clamp yaitu bagian tepinya yang ada di ujung-ujung tertentu gitu ya. Nah, ini untuk step clamp ataupun edge clamp ini lebih perbedaannya adalah kalau step edge clamp, jadi untuk materialnya ini tuh harus dilubangi dulu ya, atau masuk ke area yang ada di warna abu-abu atau grey ini ya. Tapi kalau step clamp itu langsung materialnya yang ditahan gitu ya. Jadi kalau edge clamp dia diletakkan di atas semacam kayak bantalan, tapi kalau step clamp nah itu dia langsung materialnya yang ditahan. Jadi juga bisa diatur sesuai dengan kebutuhannya. Fungsinya untuk apa sih Pak kita mengatur ini? Karena kan nanti ragum itu atau pencekam ini ya, atau penjepit ini kan dia berada di area material, dan material itu nanti kan akan dimakan oleh tool atau pahat. Jadi kita harus memvisualisasikan sesuai dengan yang sebenarnya gitu ya, sehingga kita bisa mengatur pergerakan dari tool supaya tidak memakan area dari pahat, area dari ragum. Pahat ini tidak memakan ragum atau tidak memakan penjepitnya. Seperti itu fungsinya ya. Oke, bisa dipahami semuanya ya. Kemudian ini tadi bisa diatur salah satu ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, misalkan juga untuk ini posisinya juga bisa diatur ketinggian. Nah, apakah di atas atau di bawah gitu ya, atau ke kanan atau ke kiri gitu ya. Jadi bisa diatur semuanya gitu ya, sangat luar biasa sekali software ini gitu ya. Nah, seperti ini, jadi dia langsung otomatis mengupdate ya ketinggiannya. Nah, gitu ya. Lalu ada juga workpiece location-nya gitu. Jadi mau diletakkan di mana? Di meja kerjanya gitu ya. Kalau ini defaultnya dia pas di tengah-tengah, saya juga lebih suka di tengah-tengah gitu ya. Jadi biarkan saja, tidak usah diatur posisi workpiece location-nya. Ini proof ini tadi sama ya, untuk pengaturan atau menggunakan salah satu tools ya untuk menentukan titik nolnya. Tapi kita titik nolnya nanti menggunakan pahat saja. Lalu juga each finder ini adalah ini apa nama bahasanya itu centrovid ya. Centrovid nanti dia untuk menentukan titik tengahnya. Jadi kanan, tepi kanan di dekatkan ya centrovidnya ini, sehingga nanti dia perputarannya tuh awalnya tuh dia tuh tidak lurus ya. Ketika nanti kita tempelkan maka dia menjadi lurus, kemudian di setting titik nol di situ, lalu digerakkan ke sebelah kiri lagi, di setting lagi, kemudian dibagi dua. Jadi untuk menentukan titik tengahnya untuk sumbu X dan sumbu Y seperti itu. Jadi sangat ada 4 ini ya jenis ya. Biasanya saya menggunakan yang ini ME420 ya untuk centrovidnya. Oke, jadi bisa menggunakan centrovid atau juga tools atau pahat langsung gitu ya. Nah, ini untuk coolant-nya ini bahasanya ini ya untuk air ya, air coolant atau air pendingin ketika di sini ya 1 dan 2 ini. Kalau misalkan memang kita butuh untuk proses pengerjaan yang besi gitu ya atau logam ya, karena pasti untuk memperingan kerja dari pahatnya gitu ya, karena kan pasti panas gitu ya. Nah, itu untuk adjust coolant tadi itu maksudnya itu adalah posisinya ya, sudutnya gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi bisa diatur posisinya, sudutnya gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Ini software ini bisa diatur untuk arah keluarnya airnya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu.
Kemudian apa lagi ya? Di sini sudah semuanya ya. Parameter setup di sini ini tidak usah gitu ya. Karena ini juga sudah dibuat default. Nah, di sini juga bisa untuk view-nya tadi ya, misalkan view dari depan, view dari atas, samping, ini view dari atas gitu ya. Kemudian dari reset, jadi mode tampilan di awal ya, di depan gitu ya. Kemudian ini dari full screen gitu ya. Nah, oke. Kemudian apalagi ya, di sini ada show mesin gitu ya. Nah, seperti ini tadi. Jadi shortcutnya juga, tombol shortcutnya gitu ya. Kemudian ini untuk ukuran mesin sound. Jadi kalau misalkan ingin ada suara mesinnya gitu ya, kurang lebih misalkan seperti ini ya. Saya akan buat ini tool nomor berapa tadi ya? Tool nomor 1 ya. Oke, saya masukkan dulu tool nomor 1 ya. Saya akan cycle start. Oh, nomor berapa? Nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Mana tadi? List program MDI. Nah, ini T5 alter. Oke, saya cycle start supaya dipilih. Loh. Tool nomor 5 kan ya? Bentar. Toolnya nomor berapa sih? Nomor 5. Oh, ini nomor 25. T25 alter. Nah, saya cycle start. Nah, udah ya. Kemudian untuk supaya menjalankan spindle-nya ini, saya harus mendelete dulu semuanya. S itu speed ya, S 1500 misalkan. Habis itu M3 dengan putarannya CW gitu ya. Right, saya cycle start. Nah, di sini saya klik suara soundnya. Dengar ya. Jadi kalau saya tekan gitu ya, atau saya aktifkan, maka akan ada suara spindle-nya berputar gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kalau semisal tidak ingin ada suara, diklik lagi aja. Nah, dia tidak ada suara gitu ya. Bisa kita gunakan untuk apa? Proses semisal untuk mendapatkan titik nolnya ya. Kalau misalkan kita memakan materialnya gitu ya. Oke, kalau misalkan tidak menggunakan material Z0-nya itu, kita bisa menggunakan gauge ya. Yang ini tadi. Nah, ini stop dulu ya. Di reset itu di stop. Habis itu kita munculkan. Nah, seperti ini, maka tidak perlu diputar gitu ya, spindle-nya tadi, cukup aja ini digerakkan. Cara menggerakkan ketiga sumbu X di Z itu ada di ini ya, handle jog, hand jog ini ya, handle jog. Nah, kita klik handle jog dulu gitu ya. Kemudian di sini ada pilihan 0,001, ini adalah parameter perkalian pergerakannya. Nah, ini paling tinggi ya. Habis itu kalau sudah kita pilih mana skalanya, pergerakannya, kita tekan apakah sumbu X atau sumbu Z atau sumbu Z gitu ya, Y gitu ya. X dulu misalkan. Nah, ini bisa diputar gini ya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kemudian misalkan Z gitu ya. Nah, seperti ini Y misalkan. Nah, seperti ini. Jadi harus menggunakan menu tombol di hand jog dulu ya, diklik, habis itu pilih pakai skala yang mana, kemudian baru dipilih sumbu apa yang mau digerakkan gitu ya. Nah, seperti itu caranya. Kita klik reset dulu, dimatikan lagi biar tidak bergerak-gerak ya. Oke, ini masih bergerak, kita klik list program ya. Nah, jadi supaya untuk mematikan biar tidak bergerak-gerak gitu ya, maka bisa diatur atau mengklik menu yang lainnya gitu ya. Nah, oke. Kemudian jika sudah, kita di sini ada ini ya, sukulen. Jadi kalau misalkan airnya nanti keluar atau tidak, atau bahkan ini mau ada atau tidak gitu ya, tidak dimunculkan gitu ya. So stoknya atau tidak gitu ya. So workpiece nah atau tidak gitu ya. Jadi bisa diatur semuanya ya. So ATC atau tidak gitu ya. Jadi ini ada menu-menu untuk penampilannya yang ada di software. Oke. Jadi seperti itu ya, kurang lebih untuk pengenalan mesin ini. Jadi sangat luar biasa sekali gitu ya, simulator ini untuk bisa kita gunakan sebagai salah satu media ya, salah satu media pembelajaran yang sangat luar biasa ya, yang juga secara kurang lebih hampir sama gitu ya dengan mesin atau penampakan yang ada di mesin sesungguhnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.